Selamat mendengarkan podcast ini. Matius 24 ayat yang ke-12, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3, Daniel 12 ayat 10. Semua mengatakan bahwa dunia akan memburuk. Alkitab yang mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, artinya seiring dengan perjalanan waktu ke depan, dunia akan memburuk keadaannya. Dengan memandang hal ini, saudaraku, apakah kita bisa bersikap optimis? Ini jawaban yang jujur, bahwa dunia akan memburuk, tidak pernah akan menjadi baik. Lalu apakah kita tidak menjadi pesimis? Ya, tergantung, saudaraku. Kita bisa menjawab ya, menjadi pesimis jika kita mengharapkan dunia di mana kita hidup ini menjadi firdaus, menjadi tempat nyaman untuk dihuni. Kalau kita berharap dunia menjadi firdaus, tempat yang nyaman dihuni, maka kita akan menjadi pesimis. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak menjadi pesimis tetapi optimis. Optimis menyongsong hari esok yang penuh harapan. Tetapi bukan hari esok di muka bumi ini, saudaraku, tetapi masa depan di dunia yang akan datang. Sebab semakin dunia ini bergolak, itu berarti apa yang dinubuatkan Alkitab akan digenapi, yaitu kedatangan Tuhan akan segera direalisir. Kalau manusia ada di sini, kalau ini kiamatnya atau hari kedatangan Tuhan, saudaraku, kita menatap dunia sekarang ini, kita menjadi pesimis. Tetapi kalau kita menatap kehidupan yang akan datang, kita menjadi optimis. Jadi menatap dunia kita yang makin memburuk, bagaimana sikap kita, optimis atau pesimis? Tergantung. Kalau saudara mau menjadikan dunia tempat nyaman dihuni, kalau saudara berharap dunia menjadi firdaus, Anda pasti pesimis. Ini tidak bisa diharapkan lagi. Tapi kalau kita menatap dunia yang akan datang, kerajaan Tuhan Yesus yang segera akan diwujudkan, kita menjadi optimis, saudaraku. Jadi bagaimana sikap kita, saudaraku? Pesimis atau optimis? Tergantung tujuan hidup masing-masing kita. Memasuki tahun baru ini, kita harus mulai pindah arah. Jangkauan pandang kita harus kita ubah. Kalau tidak mulai kita pindahkan jangkauan pandang kita, kita tidak akan pernah memindahkan jangkauan pandang kita. Bukan di sini, saudaraku. Kalau kita mulai memindahkan jangkauan pandang kita hari ini, kita akan mulai belajar menghayati kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ketika dunia bergolak makin dahsyat, maka kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan Tuhan akan segera digenapi atau direalisir. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, cobalah bersikap jujur, saudaraku. Dari tahun ke tahun dunia tidak bertambah baik dari segala aspeknya. Tidak pernah. Apalagi hari-hari ini, saudara, berita koran kemarin, hubungan Rusia dan Amerika memburuk. Begitu headline-nya.
35 diplomat Rusia diusir dari Amerika. Barangkali memiliki hubungan dengan peretasan. Kalau sampai terbukti benar-benar Rusia ikut campur tangan dalam pemilihan presiden Amerika baru-baru ini, wah, itu harkat martabat Amerika diinjak-injak. Dan ini tidak akan bisa berhenti hanya sampai di sini. Anda membaca pesawat, maksud saya kapal induk Cina sudah mulai berkeliaran di Laut Cina Selatan menghampiri Taiwan. Hendak mengatakan bahwa Anda bukan siapa-siapa Taiwan, tetapi Jepang mengubah nama kantor duta besarnya di Taiwan, hubungan kerjasama Taiwan dan Jepang. Jepang mau mengisyaratkan bahwa Taiwan berhak menjadi negara yang mandiri. Ini belum bicara mengenai keadaan Suriah, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libya. Dunia kita bergolak hebat. Kalau saudara tinggal di daerah konflik hari ini, hari-hari itu gemuruh pesawat terbang di atas kota yang menghujani bom, mortir, rudal, tiap hari menjadi bagian hidup mereka. Yang berani menyeberang laut menuju Eropa, tidak sedikit yang kehilangan anggota keluarganya. Papa mamanya hidup, anaknya meninggal. Anaknya hidup, mamanya hidup, papanya yang meninggal. Papanya hidup, anaknya hidup, mamanya hilang. His life. Ini belum bicara soal ekosistem bumi yang rusak dengan munculnya gempa bumi yang intensitasnya makin tinggi. Belum berbagai penyakit yang muncul yang tidak bisa ditanggulangi manusia. Teknologi memang makin canggih, tetapi kesulitan juga makin banyak dan sulit ditanggulangi. Yes, life. Saudara mau berharap apa? Pindahkan saudara punya fokus, jangkauan pandang. Kita harus memperhatikan ini dengan serius. Jangan saudara menunda memindahkan jangkauan pandang saudara. Jangan saudara berpikir karena saudara masih ada di gereja, saudara aman. Apalagi saya masih dekat dengan Pak Era, saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Saya seperti babysitter saudara. Saya seperti suster pengasuh yang mengasuh anak-anak Bapak di surga ini untuk sampai ke rumah Bapak. Kalau saudara tidak nurut, Anda tidak akan sampai rumah Bapak. Anda tidak bisa menggaji saya dan tidak perlu menggaji saya. Tapi saya harap Anda nurut apa yang saya ajarkan, karena inilah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Ini bukan karena saya mengarang-arang perkataan. Hanya di gereja ada suara seperti ini. Di luar sana yang ada adalah apartemen indah, hunian indah dengan harga memadai. Yang ada adalah barang ini bagus, kau pakai keren. Pergi ke sana kau bahagia. Jalan-jalan ke sana Anda senang. Tidak pernah diajarkan rumah abadi. Di sini saudara harus mulai switch, pindahkan. Anda punya jangkauan pandang. Kalau saudara tidak mau mendengar yang saya katakan, saudara akan menyesal. Kalau saudara mendengar perkataan saya ini lalu Anda berkata, saya kasih tahu ya, you pasti binasa saudara. Saudara harus bertobat. Saya sendiri sebagai pendeta yang terus-menerus bicara mengenai hal ini, memindahkan hati, merubah jangkauan pandang ini susah sekali. Tetapi saya terus berkhotbah dan saya seperti dijebak oleh perkataan saya sendiri. Dan saya merasa ada perubahan terus. Banyak orang tidak percaya bahwa dunia ini akan tenggelam. Banyak orang masih berusaha melestarikan hidup yang membuat dirinya berbunga-bunga seindah-indahnya menikmati dunia. Saudaraku, Lukas pasal 17 ayat 26-27.
Mari kita baca, saudaraku. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Banyak orang sombong, seperti orang pada zaman Nuh. Mereka mengolok-olok Nuh dan menganggapnya gila. Mereka tidak percaya bahwa bumi waktu itu ditenggelamkan, akan ditenggelamkan oleh air. Mereka mengolok-olok Nuh. Tapi ketika sungguh-sungguh pada hari itu hujan turun dari langit dan keluar dari bumi, kata Alkitab, mereka baru menyesal. Tapi penyesalan mereka tidak merubah nasib mereka, saudara. Manusia hari ini juga tidak mau tahu bahwa bumi ini bukan hanya akan ditenggelamkan oleh air seperti zaman Nuh, tapi akan dibakar dengan api. Baja pun akan meleleh, saudara. 2 Petrus pasal 3, saudara. 2 Petrus pasal 3, ayat 3 kita mulai. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana ada hari kiamat? Mana ada hari kedatangan Tuhan Yesus? Mungkin tidak diucapkan oleh orang-orang Kristen itu. Tetapi mereka sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Hari Minggu ke gereja memuji Tuhan, how great thou art. Tapi hidup hari-harinya tidak menunjukkan yang dia menghormati Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu bisa dianggap sepi. Ia tidak mempersiapkan menghadap Tuhan, saudaraku. Dan banyak orang tidak mempersiapkan diri. Kekayaan saudara, pangkat gelar saudara tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Sama sekali tidak berarti. Hanya kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di surga yang akan menyelamatkan saudara. Teruskan. Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tuh, mereka pikir biasa. Lewati hari, lewati minggu, lewati bulan, lewati tahun, aman. Saudara, renungkan ini, saudara. Kalau zaman aman saya kasih nilai 0, angka kosong. Kalau tiba-tiba nih langit jadi gelap, lalu angin bertiup kencang sampai kaca-kaca pecah. Mobil-mobil di jalan bisa diterbangkan angin. Saudara, keadaan langsung berubah total loh, saudara. Lampu mati. Itu keadaan jadi 100. Minus ini, negatif ke sini. Tapi waktu air bah itu dahsyat itu. Itu bisa 10.000. Air turun dari langit, keluar dari bawah. Tapi Tuhan berkata apa? Baca terus. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mereka tidak pernah mau tahu bahwa bumi ini bukan ada dengan sendirinya. Ini diciptakan. Ada divine purpose, ada maksud tujuan ilahi. Supaya bumi dapat ditempati, saudaraku, dengan aman dan nyaman oleh manusia. Tapi manusia telah berbuat dosa, sehingga bumi menjadi produk yang gagal atau rusak. Teruskan. Dan bahwa oleh air itu
bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya, kenapa dimusnahkan? Karena demi rancangan bumi baru yang Allah akan ciptakan. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu lalu di sini. Hanya Nuh yang benar. Semua manusia telah rusak waktu itu. Tuhan tidak mau kalau 3 anak Nuh, 3 menantunya, istrinya ikut terbawa. Kalau sama ikut terbawa, habislah. Habislah sudah, saudaraku, keturunan manusia. Padahal Allah merancang langit baru, bumi baru. Dan itu bisa terwujud kalau ada seorang juru selamat yang datang. Seperti penetapan Allah bahwa dari Hawa akan lahir seorang yang akan meremukkan ular, kepala ular. Maka manusia semua dibunuh. Kecuali Nuh, 3 anaknya, 3 menantu istrinya. Memulai lagi generasi baru sampai kita hari ini. Jadi sebenarnya pemusnahan manusia zaman purba itu dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia supaya tetap eksis dan akan mendiami sebuah langit baru, bumi baru sesuai rancangan semula. Allah menciptakan langit dan bumi ini ada bukan karena kebetulan atau kecelakaan, karena Allah mengendaki satu dunia yang sempurna yang dihuni oleh makhluk ciptaan yang dicintainya. Teruskan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, ya, dijaga dari api, belum waktunya, belum dihukum. Terus. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan. Ada penghakiman suatu hari nanti. Terus. Dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jangan kamu lupa ini. Apa? Yaitu, bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jangan kau pikir di depan sudah dekat, ternyata masih lama. Tapi jangan kau berpikir, oh masih lama, ternyata di depanmu. We don't know. Kita nggak tahu kapan hari kematianmu, kapan Tuhan mengakhiri sejarah dunia. Kalau manusia tahu kapan dia mati, dia akan bertobat. Tapi pertobatan yang tidak natural, yang dipaksakan. Tuhan tidak mengendaki demikian. Satu ini tidak boleh kamu lupa. Kau pikir masih lama, ternyata di depan. Kau pikir sudah dekat, ternyata masih lama. Kita nggak tahu. Teruskan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, terus. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Seperti pencuri. Pencuri datang tidak akan telepon saudara, tidak akan beritahu aku mau datang nanti jam 2 pagi atau kirim fax atau message atau WhatsApp. Dia akan datang tanpa memberitahu. Tuhan pun tidak memberikan message kepada saudara. Dan bagi kita yang berjaga-jaga setiap saat, kita nggak perlu message itu. Kapan saja Tuhan datang, kita siap. Dan jangan berpikir, sekali-kali jangan berpikir bahwa Tuhan menyembunyikan keadaanmu di hadapan Dia. Apakah engkau layak ditolak atau diterima? Jangan berpikir bahwa itu hal yang spekulatif, nanti baru terbuka. Mulai sekarang kita harus tahu kita layak diterima atau layak ditolak. Jadi kita harus persoalkan mulai sekarang. Banyak orang tidak mempersoalkan. Yang dipersoalkan hal-hal fana dunia. Sombongnya itu orang. Mestinya kamu merendahkan hatimu dan memperkarakannya di hadapan Tuhan. Kalau aku bertemu dengan Engkau Tuhan, sudahkah aku memperkenan hatimu? Kalau belum, kita berdamai jauh-jauh hari. Kita bertobat. Tuhan tidak menyembunyikan, saudaraku. Tuhan mau memberitahu. Masalahnya kita serius nggak mempersoalkan hal ini.
Kita lebih mempersoalkan saldo bank kita, lebih mempersoalkan status tanah dan rumah kita, lebih mempersoalkan mobil dan perhiasan. Orang-orang seperti ini sebenarnya menghina Tuhan dan menganggap Tuhan tidak berarti. Kalau saudara berkeadaan seperti ini, Anda tidak mungkin layak masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda tidak layak masuk rumah Bapa. Jadi bertobatlah. Terus. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara baru kena angin badai itu 100 itu nilainya. Tapi kalau air bah 10.000, dahsyat. Tetapi yang dimaksud Alkitab ini bisa 1 triliun atau tidak terhingga. Bayangkan betapa dahsyatnya situasi itu. Dan saya ada di sini untuk mengajak saudara terhindar dari malapetaka yang dahsyat itu. Ya tapi Pak Pendeta jangan marah-marah. Saya nggak marah, saya stres. Saya merasa kalau saudara meninggal hari ini, sebagian saudara masuk neraka. You nggak layak masuk surga. Possibility ditolak Tuhan itu besar. Apa sih ruginya saudara bertobat sungguh-sungguh, memindahkan jangkauan pandang saudara? Baru badai saja you gemetar. Apalagi air bah, apalagi api. Ini sudah tidak terhingga ini, ketakutan dan kedahsyatan keadaan itu. Kalau dulu air bah turun dari langit, dari bawah, nanti api turun dari langit dan dari bawah. Ini ada, Anda tahu kalau erupsi gunung berapi, kawah itu, bubur api, ini sedang mau keluar terus. Tunggu waktunya. Saudara, yuk kita bertobat yuk. Saya kadang-kadang juga mikir begini, kenapa gue jadi pendeta begini ya? Saya juga sudah terjebak dengan perkataan saya sendiri berdasarkan firman. Makanya saya terus terobsesi untuk hal ini, saudaraku. Teruskan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara jangan jadi orang Kristen biasa-biasa saja, yang tidak beda dengan orang-orang beragama lain. Tapi juga jangan jadi orang Kristen yang fanatik. Tapi jadilah orang Kristen yang sangat fanatik, sangat ekstrim untuk Tuhan. Kita baru bisa keluar dari ikatan belenggu dunia. Memindahkan ini nggak gampang. Tapi kalau saudara sudah memindahkan ini, dunia mau bergoncang bagaimana? Kita tidak takut. Tidak ada orang yang lebih merdeka dari orang yang tidak takut kematian. Saya sudah melihat orang-orang yang sudah biasa terhormat, biasa disanjung, biasa dilayani, sampai dia tidak kenal siapa dirinya. Masih di ujung maut pun ya, rumah sakitnya yang VIP, kelasnya suster-susternya khusus, dokternya pun juga hormat. Wah, begitu mati, gak ada yang menghormati dia sama sekali di kekekalan. Baru dia tahu, you are nothing, you are garbage. Nah banyak orang bodoh, termasuk sebagian saudara ini. Salah ya? Hah? Amin. Kurang lebih. Anda merasa hebat, Anda merasa punya sesuatu. I am someone, I have something. Actually, in fact, you are nothing, ma'am. Well, you are nothing, sir. Kita mesti merendahkan diri di kaki Tuhan, saudaraku. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Teruskan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya,
Kita sekarang menghadapi dunia yang begini rusak. Seperti contohnya para teroris. Itu terus terangnya saya kagum dengan berani dan nekatnya. Kalau kita ngadapin orang gila, saudaraku, capek kita. Capek. Kenapa? Kita hanya bisa mengimbangi dia kalau kita ikut gila. Tapi kalau ngadepin orang nekat, orang gila tidak punya kesadaran. Orang nekat dalam kesadaran dan dalam kecerdikan dan kecerdasan mengupayakan penderitaan orang. Tapi kita bisa menghadapi teroris dengan tenang ketika kita sadar rumah kita di surga. Lu mau bikin apa terserah, tapi rumahku di surga. Itu baru kita bisa mengimbangi, saudara. Kalau enggak capek kita ngadapin teroris. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau saudara masih merendah hati mendengar firman ini, saudara bisa berubah. Tapi kalau saudara sombong, ya saudara nggak bisa berubah. Ya cuma tunggu waktu saja. Tinggal menghitung waktu, saudaraku. Kalau saudara berkata, Pak, apa dasarnya saya harus percaya yang Bapak katakan? Alkitab. Alkitab ngomong begitu. Apa dasarnya saya harus percaya Alkitab? Nah, ini masalah pribadi. Kalau saya memilih percaya. Saudara tidak mau percaya, ya enggak apa-apa, terserah situ. Kita cuma tunggu waktu, nggak lama. Saya percaya Alkitab. Aku memilih percaya. Dan saya kadang-kadang juga bingung kenapa saya jadi begini ya. Kan enak tuh kalau mau jadi pendeta yang Allah baik, luar biasa. Tuhan memberkati engkau, ayo kasih persembahan, lipat gandakan berkatmu. Enak kan? Nah ini khotbahnya kayak orang marah melulu. Saudara mungkin berpikir, gua ini ya di dunia sudah nggak nyaman hidup. Masalah banyak, kerjaan berat. Gua di gereja, gua diomelin lagi. Itu pendeta apa nggak punya bahan lain ngomong ya? Bu, Pak, yang di luar di sana yang adanya adalah perumahan yang bagus, apartemen yang bagus, harga memadai, tempat wisata yang nyaman. Di sana ada barang-barang yang dijajakan, kalau mau beli keren. Tapi nggak ada tempat yang menjajakan rumah abadi kecuali mimbar ini. Sedangkan saudara tiap hari mendengar sana lebih banyak dari sini. Makanya kesempatan Anda datang ke sini saya habisin. Saya nggak punya waktu lain. Saya itu suster saudara kayak pengasuh atau babysitter. Saudara anak-anak Bapak di surga yang saya mau hentar kepada rumah Bapak. Kalau nanti saya ketemu Bapak di surga, lalu Bapak di surga ngomeli saya atau marahi saya kan celaka dong. Kamu ngajarin apa ya sama anak-anakku ya? Kamu ngajarin nggak bahwa rumah mereka itu di surga dengan aku? Kamu ngajarin nggak kalau mereka harus hidup sempurna seperti diriku? Kamu nggak rebut mereka dari dunia? Cengingas-cengingis khotbah ketawa dari awal sampai akhir. Kamu mau apa? Itu khotbah lucu itu bisa, bukan saya tidak bisa. Anda kan sering dengar saya khotbah lucu. Tapi kalau sudah bicara soal begini saya udah nggak bisa lucu. Yang ada stres. Orang tuh senang dengar khotbah lucu dari awal hingga akhir. Wah ketawa terus. Itu penipuan dan pembohongan. Dia tidak membawa orang ke surga, saudaraku. Kalau saudara berkata apa dasarnya saya percaya Pak Eras? Yuk, saya cuma menyampaikan firman. You tidak percaya pribadi saya tidak apa-apa, tapi jangan tidak percaya firman Tuhan. Saya memilih saudaraku percaya ini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana,
ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara, banyak masalah, tapi masalah itu menjadi katup pengaman supaya saudara merindukan langit baru dan bumi baru dan tidak nyaman di bumi. Kalau hari ini orang nyaman, punya uang banyak, mau jalan-jalan kemana saja bisa, hidupnya tidak punya masalah, itu tidak akan memikirkan langit baru, bumi baru. Begitu ini buang, nah baru mengerikan itu. Saya minta semua kita sadar ya, mau pendeta, mau istri pendeta, mau anak pendeta, mau siapapun kita, hati-hati, hidupmu layak enggak di hadapan Tuhan. Hari ini banyak orang sombong, saudara, sombong. Sama seperti arsitek membuat kapal Titanic di awal abad 20. Kapal itu beratnya 46.000 ton. 46.000 ton. Kapal mewah Inggris yang dinyatakan tidak akan bisa tenggelam. Bahkan arsitek dan pemiliknya mengatakan, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Kurang ajar nggak itu? The ship had been proclaimed unsinkable. Manusia menjadi sombong seperti arsitek kapal Titanic ini. Tetapi pada hari pelayarannya, hari pertama pelayarannya dari Southampton ke New York, pada tanggal 14 April tahun 1912, kapal ini mendekati tengah malam menabrak gunung es. Kapal ini tenggelam tidak lebih 3 jam hanya karena 1 meter persegi dari kapal ini lambungnya robek. 46.000 ton hanya robek 1 meter persegi, tidak lebih 3 jam tenggelam. Oleh karena yakin kapal ini tidak tenggelam, maka tidak disiapkan sekoci, alat penyelamat dan kapal penyelamat yang memadai, saudaraku. Sehingga dari penumpang 2.220 yang meninggal 1.513 di cuaca dingin ekstrim. Malangnya, operator radio malam itu yang mestinya bisa menyampaikan pesan SOS kepada banyak kapal karena sudah mulai mendekati pantai, bisa menolong, tertidur. Coba, gila nggak ini keadaan? Kapal tenggelam di kedalaman 3.800 meter atau 4 kilo atau 12.000 kaki. Siapa yang bisa menyelam 4.000 kilometer, saudara? Kecuali zaman modern ketika orang sudah punya teknologi. Maka tahun 1985 baru ditemukan kapal ini dan dunia menyaksikan kemewahan hebat kapal itu. 2 tahun kemudian diadakan eksebisi di Paris tahun 1987. Berlian, emas dan semua perkakas mewah dari kapal itu yang tidak sempat dinikmati. Kok sombong lo? Kok sombong lo? 3 jutawan ikut mati di kapal itu. Disaster, musibah, bencana, tidak kenal orang kaya atau orang miskin. Kita mestinya berlindung kepada Tuhan, saudaraku. Berlindung kepada Tuhan. Aku berlindung kepadamu, Tuhan. Kalau keadaan aman-aman seperti hari ini, saudara, kita nggak merasa membutuhkan Tuhan.
Tapi orang yang rendah hati akan berkata, Tuhan, aku berlindung kepadamu. Aku tidak tahu hari esok bagaimana, tetapi aku mau mengerti kehendak dan rencanamu, dan hidup dalam kehendak dan rencanamu. Begitu bangun tidur, pastikan, Tuhan, aku hidup hanya mau melakukan kehendak-Mu Bapa, dan menyenangkan Engkau sepanjang hariku. Jika ada sesuatu yang salah dalam diriku, beritahu aku Tuhan. Dan kita serius memperkarakan hal ini. Bukan pura-pura karena manusia. Kita tidak takut siapapun. Kita hanya takut Tuhan semesta alam yang memberi kehidupan kepada kita. Di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 2 dan 3 ada seruan seperti ini, saudara. Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Babel di sini menunjukkan keindahan dunia, gemerlapnya kota-kota mewah dunia hari ini, saudara. Mari kita baca. Dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini bukan burung terbang, ini roh di udara, roh jahat di udara. Burung ini maksudnya Babel itu bumi ini yang akan dihancurkan, tempat roh najis, tempat bersembunyi burung-burung najis yang dibenci, kediaman roh jahat, dan orang yang mencintai dunia akan tinggal di bumi ini. Kita harus keluar. Terus, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabul. Ini bukan cabul seks, percabulan rohani ketika orang lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Itu termasuk bahaya buat saya, saudaraku. Karena pendeta pun tidak kebal terhadap kekayaan dan materialisme. Tetapi saya dan saudara akan memilih, dan sudah memilih Tuhan, bukan dunia ini. Kita toh juga tidak menjadi miskin. Toh kita juga tidak menjadi kekurangan. Kita dicukupi Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan tidak permalukan kita. Kenapa kita menjadi khawatir dan takut? Kalau kita sungguh-sungguh berniat menuju langit baru, bumi baru, dan berusaha menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Allah pelihara kita sempurna. Ia tidak pernah permalukan kita. Saya sudah mengalami cara-cara Allah yang ajaib memelihara hidupku, yang tidak bisa kuceritakan kepada siapapun. Tidak bisa kuceritakan, tapi aku mengetahui dan membuktikan Allahku hidup. Kalau engkau mencintai dunia, engkau tidak layak masuk rumah Bapa. Ingat ini. Kasihan kamu. Ketika kamu melihat kekekalan, engkau tidak layak masuk rumah Bapa. Betapa mengerikan keadaan itu. Terus. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsu. Hawa nafsu materialisme maksudnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Kita berjuang sungguh-sungguh. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah
matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Saya sedang tidak berkompetisi dengan gereja manapun. Berkompetisi itu negatif. Tetapi saya sedang berkejaran untuk mencapai prestasi di hadapan Tuhan. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal yang membuat saya berduka dan saudara-saudara berduka. Banyak gereja dengan memodifikasi gerejanya dengan pola-pola modern. Tapi khotbahnya tidak lebih dari para motivator yang memungut ayat Alkitab tanpa mengerti esensi nafas dari Injil. Dan itu menyesatkan. Itu menyesatkan. Tidak sedikit. Kekristenan menjadi agama. Dimanipulasi untuk kepentingan institusi, lembaga, dan individu. Saudara, kalau menganggap ini gereja yang benar, hadirlah di sini dalam seluruh kegiatan yang ada dan bertumbuhlah. Kalau tidak, saya persilahkan Anda pindah. Ini bukan sebuah konkurensi atau kompetisi. Kita berjuang untuk berprestasi di hadapan Tuhan. Tidak mudah, saudaraku, untuk menjadi berkenan di hadapan Allah itu tidak mudah. Tapi nggak ada pilihan lain. Sampai saudara terus bertumbuh. Dan kalau mengatakan, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Suatu hari saudara pulang dulu atau saya pulang dulu, kita tidak menyesal kita ada di gereja ini. Sudah bertemu dengan saya di kerajaan surga. Kita akan bersama-sama di sana. Gak ada tujuan lain. Anda tahu dunia ini begitu rusak. Anak-anak kita rusak. Kalau terus menerus begini, usia 15, 16, 20 tahun, gak bisa rohani sama sekali. Sampai mati gak bisa rohani. Sudah rusak. Kita harus rebut mereka. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja atau fanatik. Jadi orang Kristen yang sangat fanatik. Anak-anak kalau nggak kita ajak begitu nggak akan benar, saudara. Harus kita dikutub yang lain. Dan saya percaya ini cara Tuhan menyelamatkan generasi kita. Amin aja deh.